Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-24. Nah, kita hari ini akan melihat beberapa hal yang dibicarakan oleh Tuhan, terlebih tentang bagaimana Tuhan akan mengikat perjanjian dengan orang Israel dan bagaimana Musa akan naik ke Gunung Sinai. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama nyanyikan satu buah lagu dari KPPK nomor 381 yang berjudul Setia. Di dalam dunia penuh dosa, selalu berubah, langit pun goncang, dan iblis pun giat bekerja, banyak anak Tuhan tersesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bangkit bagi Tuhan di sorga, bagi rajamu tetap setialah. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap sandallah. Tuhan tahu setiamu, haruslah kau selalu setia, hanya memperkenankan Tuhanmu. Kesusahan bukan yang bakal kan digantinya mahkota mulia. Ia akan kembali dan menyambut semua hamba-Nya yang setia. Kelak Ia berkata, hai engkau, masuklah dan berjamu denganku. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap sandallah. Tuhan tahu setiamu. Setia kepada Tuhan sepanjang hidup kita, apapun yang terjadi, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Susah atau senang, itu semua adalah yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, harus tetap setia kepadanya. Nah, apa yang kita baca di pasalnya yang ke-24 hari ini dari kitab Keluaran, kita akan melihat bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan orang Israel, dan bagaimana orang Israel akan berjanji di hadapan Tuhan bahwa mereka mau menaati segala perintah Tuhan. Dan Tuhan akan mempersiapkan sebuah loh batu yang akan diberikan kepada Musa, dan di sini kita akan melihat bagaimana Musa akan naik ke Gunung Sinai. Nah, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, Keluaran pasal 24, kita akan membaca dan merenungkannya bersama-sama. Ayat 1-2 berkata, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Jadi Tuhan berkata, hanya yang boleh pergi ke atas gunung tersebut
adalah Harun dan Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu adalah anak pertama dan anak kedua daripada Harun. Mereka ikut ke sana. Dan juga di sini 70 orang dari para tua-tua Israel. Jadi yang dipilih dari para tua-tua itu 70 orang, mewakili ke-12 suku orang Israel. Dan mereka harus datang ke hadapan Tuhan untuk sujud menyembah Dia. Tetapi masih dari kejauhan. Yang dekat sekali dengan Tuhan hanyalah Musa. Yang lain tidak boleh. Itu perintah Tuhan. Itu yang harus mereka lakukan. Yang dikatakan di ayat 3, lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Jadi di sini Musa memberitahukan, menyampaikan kepada semua orang Israel tentang segala perintah Tuhan yang tadi sudah disampaikan dari pasal 20 sampai pasal 23. Nah, di sini dikatakan bahwa ada firman dan ada peraturan. Nah, firman di sini lebih ke arah apodiktik singkat. Nah, apa ini apodiktik? Apodiktik itu semacam hukum yang sangat jelas dan mutlak. Artinya ini adalah sebuah peraturan atau hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, dan mereka harus melakukannya sesuai dengan apa yang dikatakan itu secara mutlak. Mereka lakukan, mereka ditolong oleh Tuhan. Mereka tidak lakukan, mereka tidak ditolong oleh Tuhan. Nah, itu kita lihat dalam ke-10 hukum Taurat, ya di pasal 20, dan juga kita melihat itu di pasal 22 ayat 17 sampai pasal 23 ayat 19, di mana mereka harus melakukannya dengan mutlak. Sedangkan kalau dikatakan di sini peraturan, itu lebih ke arah yang terdapat dalam pasal 21 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 16. Nah, itu adalah hal-hal yang lebih kompleks yang terjadi dalam kehidupan sosial mereka, yang akan mereka bawa kepada para hakim. Oke, jadi mereka ada masalah di dalam kehidupan sosial mereka. Kalau itu terlalu kompleks untuk dipecahkan, mereka membawanya kepada para hakim untuk diadili. Sedangkan kalau pasal tadi ke-10 hukum Taurat, yaitu yang disebut sebagai firman di sini, dan juga pasal 22 ayat 17 sampai 23 ayat 19, itu akan terbukti dengan sendirinya, di mana mereka kalau tidak melakukannya, Tuhan sendiri yang akan menghukum mereka dengan langsung. Oke, jadi itu perbedaannya di sini. Saya harap kita bisa mengerti hal ini. Nah, kita lanjutkan di ayat keempat. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Di sini kita diingatkan kepada kita semua bahwa firman Tuhan yang dituliskan di sini. Dari kitab Kejadian sampai nanti kitab Ulangan itu dituliskan oleh Musa. Oke, jadi di sini diungkapkan kepada kita bahwa ini adalah waktu di mana Musa menuliskan firman Tuhan ini yang sudah tadi disebutkan, dan di sini dikatakan bahwa dia menuliskan firman Tuhan tersebut untuk kita bisa baca, untuk bangsa Israel tentunya, dan juga kepada kita. Dan dilanjutkan di sini dengan penyembahan yang dilakukan oleh Musa dan orang Israel. Nah, apa yang dilakukan oleh Musa di sini dikatakan keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Nah, mezbah yang dibangun di sini tentu sesuai dengan firman Tuhan yang kita tahu di pasal 20 ayat 24 sampai 25 tentang mezbah yang harus dibuat dari tanah liat. Sana kita lihat di pasal 20 untuk memastikan saja apakah benar. Pasal 20 ayat 24 sampai 25. Di sana dikatakan bahwa kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu. Jadi mezbah yang terbuat dari tanah. Dan kemudian di sini dikatakan bahwa dia mendirikan 12 tugu. Nah, apa guna dari ke-12 tugu ini? Nah, kalau kita membaca tentang tugu yang dibuat dalam penyembahan kepada Tuhan dan juga dalam sebuah pembuatan sebuah perjanjian, kita tahu bahwa tugu berfungsi sebagai saksi bisu. Nah, kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 31, kemarin kita sudah membahas hal itu di hari-hari sebelumnya. Kejadian pasal 31 ayat 45 sampai 54 kita membaca tentang Yakub dan Laban yang sedang melakukan sebuah perjanjian. Jadi mereka membangun tugu. Yakub berkata, baiklah kita membangun tugu sebagai saksi. Oke, dan kemudian kalau kita nanti membaca di Yosua pasal 24 ayat 27, kita tahu bahwa Yosua juga membangun tugu sebagai perjanjian atau saksi perjanjian antara Yosua dengan bangsa Israel di hadapan Tuhan. Oke, di mana mereka mau mengikuti Tuhan. Jadi ini semua adalah hal yang menunjukkan kepada kita bahwa tugu pada masa itu ketika mereka menyembah Tuhan atau membuat mezbah, mereka juga membangun tugu. Kenapa? Untuk menjadi saksi bisu. Oke. Dan di sini dikatakan bahwa dia membangun 12 tugu. Jadi orang Israel tidak bisa lari dari perjanjian ini sebab disaksikan oleh saksi bisu, yaitu merupakan tugu dari ke-12 suku.
Di sini dilanjutkan dikatakan di ayat 5, kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Di sini kita melihat dari awal bagaimana sistem di dalam gereja atau di dalam umat Tuhan ketika mereka menyembah Tuhan. Anak-anak muda sangat diperlukan. Makanya kalau kamu anak-anak muda, jangan habiskan masa mudamu dengan berfoya-foya di luar sana atau melakukan banyak hal yang berdosa di luar sana. Tapi lebih lagi gunakan kekuatan masa mudamu untuk melayani Tuhan. Di dalam gereja itu banyak hal yang bisa dikerjakan oleh anak-anak muda. Dalam mempersiapkan segala sesuatu di dalam ibadah, kita membutuhkan anak-anak muda karena tenaga mereka sangat kuat dibandingkan orang-orang tua. Jadi anak-anak muda semangatlah di dalam melayani Tuhan. Mungkin kamu tidak berkhotbah, bahkan tidak memimpin pujian, tetapi kalau kamu dengan tenagamu mempersiapkan ruangan, mengangkat kursi meja, dengan kekuatan masa mudamu, kamu sudah melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak mesti bermain musik atau terlibat di dalam ibadah secara langsung di hadapan semua orang. Apa yang kamu bisa lakukan di belakang juga adalah pelayanan kepada Tuhan. Oke, dan ini dilakukan oleh orang-orang muda ini karena mereka kuat dan tangguh. Mereka menyembelih lembu-lembu jantan. Pasti banyak sekali lembu jantan yang harus dikorbankan kepada Tuhan. Anak-anak muda. Kemudian ayat 6, sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Nah, pasu adalah sebuah bejana atau wadah yang terbuat dari tanah liat. Jadi sebagian ditaruh di sana. Nanti ada fungsinya, kita akan membaca di ayat berikutnya. Nah, sebagian daripada darah tersebut dia tumpahkan atau dia siramkan ke mezbah. Oke, ke atas mezbah. Dan ayat 7 dikatakan diambilnya kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Jadi setelah dia tadi menuliskannya, dia kembali membacakannya kepada orang Israel dan kembali orang Israel mengatakan, kami akan melakukannya. Kami akan menaatinya. Oke, kami akan menaatinya. Jadi inilah sebuah bentuk seremoni daripada pembuatan perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Jadi Allah setelah memberikan mereka peraturan hukum tentang bagaimana mereka harus hidup di dalam moral mereka, nah mereka harus berjanji bahwa mereka mau menaatinya. Jadi mereka mengatakan mereka mau menaatinya. Dan kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi darah tadi yang sudah dimasukkan dalam pasu tadi diambil dan kemudian disiramkan bahkan kepada orang Israel. Nah, darah di sini berfungsi sebagai sebuah pengerat yang mengerat antara Tuhan dan orang Israel yang kedua kubu yang sedang melaksanakan perjanjian di sini. Oke, jadi ini adalah bentuk atau simbol yang digunakan orang Israel untuk menunjukkan bahwa Tuhan dan bangsa Israel telah setuju di dalam sebuah perjanjian bahwa Tuhan memberikan mereka perintah dan orang Israel harus menaatinya. Oke, jadi itu yang dilakukan di sini. Ayat 9 sampai 11, dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Jadi Musa dan Harun, Nadab dan Abihu, 70 orang itu dan para tua-tua, mereka kemudian naik ke atas bukit tersebut, dan kemudian di sini dikatakan bahwa mereka di sini adalah mereka tadi yang naik di atas bukit, mereka melihat Allah di dalam segala kemuliaannya. Dan di sini hanya sebagian dari apa itu Allah. Sebab di sini dikatakan hanya kakinya. Ini adalah representasi dari kehadiran Allah dalam rupa manusia. Oke, jadi mereka melihat seperti sebuah kaki yang dikatakan di sini sedang berjejak pada sesuatu sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, sebuah batu yang berharga, yang mengkilat, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah itu begitu megah. Allah kita yang kita percaya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, dan Dia adalah Allah yang hidup, dan Dia begitu megahnya. Oleh karena itu di dalam penyembahan kita kepada Tuhan harus menunjukkan rasa hormat dan takut. Sebab Allah adalah Allah yang patut dihormati dan dimuliakan, dan begitu megahnya. Tidak ada Allah seperti Dia.
Jadi jangan sembarangan di dalam menyembah Tuhan. Nanti kita akan membaca di pasal 25 sampai pasal 31 bagaimana Tuhan membuat peraturan-peraturan bagi bangsa Israel bagaimana mereka harus menyembah Tuhan. Nah, semuanya itu bertujuan hanya satu, supaya penyembahan kepada Tuhan itu dilaksanakan dengan teratur dan dengan kudus di hadapannya. Jadi itu prinsip tersebut yang akan kita lihat di pasal 25 sampai pasal 31 tentang prinsip akan penyembahan Tuhan yang harus teratur dan kudus. Sebab Tuhan tidak berubah meskipun pada masa itu ini untuk orang Israel. Tetapi tetap untuk gereja. Prinsip tentang bagaimana penyembahan Tuhan yang harus teratur dan kudus di hadapannya itu harus teraplikasikan. Memang kita tidak akan melakukan seperti penyembahan orang Israel. Tetapi prinsipnya tetap sama. Bagaimana caranya itu harus teratur. Bagaimanapun caranya itu harus memancarkan kekudusan. Tidak boleh tidak. Itulah prinsipnya. Sebab Tuhan tidak pernah berubah di dalam karakternya. Di dalam cara penyembahan mungkin berubah. Tetapi di dalam karakternya tidak berubah. Oke, jadi itu yang kita lihat di sini. Kemegahan Allah yang luar biasa. Wah, kita menanti hal itu. Kita akan melihat kemegahan Allah itu ketika kita kembali ke sorga tentunya. Sebagai orang Kristen kita memiliki kesempatan yang namanya pasti. Tidak akan tidak. Kita akan melihat kemegahan Allah ini ketika kita sampai di sorga nanti. Luar biasa. Kita akan menunggu hal itu. Kita menunggu hal itu. Di sini dikatakan di ayat 12, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yaitu hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Jadi yang lain tinggal di kaki bukit, sedangkan Musa akan naik ke atas gunung. Di atas gunung itu di sini dikatakan tujuannya adalah karena Tuhan mau memberikan dia loh batu. Loh batu di sini bertuliskan akan ke-10 hukum Taurat. Begitu pentingnya ke-10 hukum Taurat ini sehingga dituliskan dalam 2 loh batu. Oke. Ayat 13. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah. Yosua ikut bersama dengan dia, tetapi nanti kita akan tahu bahwa Musa lebih jauh naik ke atas, Yosua menunggu di sekitar gunung tersebut. Oke, entah di pertengahan atau 3/4 daripada gunung tersebut, sedangkan Musa naik terus ke atas. Ayat 14. Tetapi kepada para tua-tua ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Jadi Musa berkata, kami akan naik, saya dan Yosua akan naik, tetapi kalian tinggal di sini. Yang memiliki perkara jangan menemui aku di atas gunung. Ada Harun, ada Hur. Jadi kalian pergi kepada dia. Ayat 15, maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya lah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Jadi orang Israel melihat dari kejauhan penampakan Tuhan yang luar biasa megahnya, yaitu dalam bentuk api. Sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Tentu ini adalah sebuah pemandangan yang luar biasa megahnya dan juga menakutkan. Menakutkan. Tuhan mau kita takut kepada dia. Bukan hanya sekedar segan, tetapi takut. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Sebab kalau kita tidak takut kepada Tuhan, kita berlaku seenaknya. Kalau kita hanya segan, kita pun masih bisa berlaku seenaknya. Tetapi kalau kita takut, kita tidak akan berlaku seenaknya. Kita betul-betul akan mengikuti perintahnya. Karena kita takut akan hukumannya. Tuhan itu adalah Allah yang menghukum. Jangan selalu berbicara tentang Allah yang baik, Allah yang mengasihi, Allah yang melindungi, Allah yang segala macam, yang baik-baik. Tetapi lupa bahwa Allah itu adalah Allah yang menghukum. Oleh karena itu kita harus takut. Kita harus takut melakukan dosa. Karena Tuhan akan menghukum kita. Saya berbicara ini bukan karena saya juga adalah orang yang sempurna. Tentu di dalam kehidupan saya begitu banyak dosa yang pernah saya lakukan di hadapan Tuhan. Saya berbicara ini, kita sebagai sesama manusia di hadapan Tuhan. Membaca firman Tuhan ini, baiklah kita menyadari betapa kita berdosa di hadapan Tuhan dan harus bertobat dari segala dosa kita. Dan kemudian setelah kita bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan di dalam kehidupan kita mulai dari sekarang, berhati-hati. Berhati-hati di dalam melangkah, berhati-hati di dalam berbuat, berhati-hati di dalam berkata-kata, berhati-hati bahkan di dalam pikiran kita.
supaya kita jangan melakukan dosa di hadapan Tuhan, karena kita harus takut kepadanya. Ayat 18, ayat terakhir dari pasal ini berkata, masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Apa yang terjadi di sana, apa yang dilakukan di sana, kita akan baca di pasal 25 sampai pasal 31. Bagaimana Tuhan akan memberikan kepada mereka regulasi-regulasi yang harus mereka lakukan di dalam penyembahan kepada Tuhan. Oke, jadi inilah yang kita baca di sini. Sebuah pasal untuk menutup tentang bagaimana Tuhan telah memberikan kepada bangsa Israel hukum-hukum moral yang harus mereka lakukan. Jadi dari pasal 20 sampai pasal 22 kita membaca tentang hukum moral yang diberikan oleh Tuhan. Nanti kita akan membaca di pasal 25 sampai 31 tentang hukum beribadah kepada Tuhan. Peraturan-peraturan tentang ibadah mereka kepada Tuhan. Tentang yang namanya kemah suci, yang namanya tabut perjanjian, yang namanya para imam di hadapan Tuhan. Nah, nanti akan kita baca di sana. Jadi, apa yang sudah kita baca ini adalah sebuah hal untuk memberitahukan kepada kita sebagai orang Kristen bahwa hukum moral yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel berlaku untuk kita. Karena ini sama halnya. Kekudusan Allah yang terpancar di dalam moral yang baik oleh bangsa Israel juga terpancar oleh moral yang baik yang kita lakukan sebagai orang Kristen. Seandainya kita, semua kita melakukan sesuai dengan hukum moral yang diberikan oleh Tuhan, tentu dunia ini akan menjadi dunia yang begitu penuh dengan kedamaian. Nah, kita tahu orang yang tidak percaya Tuhan tidak akan melakukan ini. Tetapi kita yang percaya Tuhan, jangan hilangkan hukum Taurat ini dari kehidupanmu. Dan jangan percaya kepada orang-orang yang mengatakan hukum Taurat ini tidak berlaku dalam kehidupanmu. Jangan percaya itu. Sebab Tuhan tetap mau kita berlaku dengan adil, dengan baik, penuh dengan kasih kepada setiap orang. Jadi kalau kamu mengingat Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Dan juga kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bahkan kasihilah musuhmu. Ingatlah itu adalah hukum moral. Itu adalah ringkasan dari ke-10 hukum Taurat dan segala hukum moral yang dituliskan di dalam perjanjian lama. Di dalam hukum Taurat. Jadi jangan lupakan ini. Lakukan di dalam kehidupanmu, maka kamu akan menjadi anak-anak Tuhan. Dan di dalam kehidupanmu orang akan melihat kamu adalah anak Tuhan yang penuh kasih. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua untuk melaksanakan perintah Tuhan ini dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.